hari ini kita akan membahas terkait dengan konsep tata kelola keuangan berkelanjutan. Nah, hari ini sudah hadir fasilitator kita, Mas Dery Wanta. Hai Mas Dery. Oke, untuk mempersingkat waktu teman-teman, saya langsung serahkan saja ke Mas Dery. Silakan Mas Dery. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua, kawan-kawan semua. Salam sehat, salam sukses selalu. Ini kayak motivator ya jadinya, kalau salam sukses biasanya. Tidak ada salahnya sharing doa kepada orang lain. Baik, saya terima kasih sekali lagi Mbak Tia sudah diberi kesempatan untuk menjadi fasilitator dalam series grup ini. Biasa saya selalu memulai sesuatu dengan mapping dulu, perkenalan gitu ya. Ada istilah tak kenal maka tak sayang, tapi nggak selamanya langsung sayang ya, kenalan dulu gitu. Memang kita langsung sayang-sayang gitu kan, kenal dulu. Oke, sebentar ya. Saya melanjutkan pembahasan, saya yakin teman-teman, rekan-rekan semua, ada yang mungkin sudah mengikuti sesi pertama, itu dari bulan November ya kalau tidak salah. Saya lupa, bulan November ya. Sesi kedua, ketiga, keempat, dan memang sengaja sesi ini saya diskusi dengan Kenaplu untuk teman-teman, terutama di bagian non-akuntansi atau non-keuangan, bagian program untuk dapat pemahaman mengenai menyeluruh. Sekali lagi saya sebagai fasilitator sharing, jika ada hal yang kurang berkenan atau ada hal yang ingin ditambahkan atau ada masukan, monggo silakan saja. Ya, ini ada 6 pembahasan. Pertama mapping, kedua refresh materi pertemuan pertama kali yang pernah saya informasikan, kedua adalah kupas kilas laporan keberlanjutan, terus blended finance, terus diskusi lembaga atau lembaga saya, lembaga kita, hubungannya dengan SDGs dan SF. Berikutnya adalah penutup. Kita lanjutkan refresh sedikit materi yang pertemuan pertama. Saya menjelaskan tentang pertama kali konsep sustainability, yang tentang kita mungkin tahu tentang 3P dulu awalnya, people, planet, prosperity, ada ekonomi sebetulnya, profit, people, planet, dan juga ini pasti tahu semua, kemarin saya menjelaskan sedikit dengan CSR, konsep CSR, dan ada perbedaan pendapat di kalangan teman-teman pemerhati CSR, apakah perusahaan tambang misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang untuk alam itu dibilang CSR atau tidak gitu. Karena ada perbedaan pendapat bahwa CSR itu beyond regulation gitu ya. Tidak boleh CSR itu masuk regulasi. Namanya juga CSR. Kalau masuk regulasi ya itu bukan CSR. Itu lebih pada memang tanggung jawab dia sebagai perusahaan yang telah mendapat keuntungan. Nanti sesi yang pertemuan minggu lalu saya juga akan share di YouTube. Kebetulan saya ada YouTube channel, nanti akan bisa lihat di sana di Dewa Channel, nanti saya chat. Dan saya juga konsep triple bottom lines yang kita tahu. Jadi kalau melihat konsep sustainability itu bisa dari beberapa angle ya. Ilmu itu makin ke dalam itu rupanya bukan makin sempit, makin luas gitu ya. Makin saya belajar itu mungkin versi saya, versi yang lain bisa berbeda. Tapi semakin saya belajar tentang konsep sustainability itu ada beberapa angle. Ada kalau di akademisi mungkin angle-nya bisa menggunakan, kalau yang bagian ekonomi atau manajemen pakai Carol Pyramid, itu adalah seorang akademisi, Carol Adams, dan juga ada juga itu yang di bagian akunting, biasanya akuntan manajemen. Ada banyak penulis tentang konsep sustainability. Nah, yang biasa dipakai kalau di non-ekonomi ini adalah dari Sir John Elkington yang Cannibal Eat with Fork sebetulnya. Cannibal with Fork. Jadi dia menuliskan bahwa perusahaan itu kalau ingin bertahan ke depannya harus memperhatikan 3 aspek ini. Sekali lagi 3 aspek ini adalah satu kesatuan, bukan pilih salah satu gitu ya, bukan pilih salah satu. Tapi yang terpenting di semuanya tetap adalah profit. Tanpa profit itu perusahaan tidak bisa berjalan, karena nggak mungkin bayar gaji pegawai dengan thank you, terima kasih sudah bekerja, kan tidak. Gitu. Profit itu tetap yang nomor 1. Tapi profit memperhatikan yang faktor planet,
lingkungannya dan juga people. People itu bisa juga di dalam perusahaan itu sendiri atau di luar perusahaan itu sendiri. Jadi dua hal itu tetap menjadi keseimbangan. Nah, kemarin juga saya mendefinisikan keuangan keberlanjutan versi OJK. Jadi di Indonesia memang keuangan keberlanjutan itu definisinya secara letterlek ada di POJK. Kenapa? Karena memang ini hubungannya dengan keuangan, dengan pendanaan biasanya. OJK mendefinisikan keuangan berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan. Ada keselarasan di situ, faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kalau dibilang industri jasa keuangan itu sangat luas gitu ya. Bank, non-bank, yang ada di pasar modal, yang mengeluarkan obligasi, itu masuk dalam kategori industri jasa keuangan. Saya pikir semua di sini pasti berhubungan dengan uang gitu ya. Itu adalah sesuatu yang yang sudah menjadi suatu hal yang niscayaan bagi kita sendiri dengan menggunakan pendanaan atau keuangan. Saya juga menjelaskan tentang roadmap OJK. Roadmap pertama itu tahun 2015 sampai 2019, terus berikutnya OJK mengeluarkan roadmap kedua tahun 2020 ya kalau nggak salah sampai 2024, ya 2021 sampai 2025, maaf. Karena ada gap memang dari roadmap sebelumnya 2 tahun 3 tahun karena OJK butuh waktu untuk menyusun lagi dengan ada perkembangan yang ada. Dan juga ada konsep-konsep ekosistem keuangan keberlanjutan sudah saya informasikan, risiko-risiko yang ada, dan prinsip ini penting. Prinsip keuangan keberlanjutan apa saja? Ada 8 prinsip. Ada investasi yang bertanggung jawab, pengolahan risiko sosial dan lingkungan hidup, komunikasi yang informatif, pengembangan sektor unggulan prioritas, strategi dan praktek bisnis berkelanjutan, governance, juga tata kelola, inklusivitas, dan juga kolaborasi. Tetap di OJK itu disebutkan kolaborasi. Ini saya kalau agak cepat emang sengaja dicepetin ya, karena memang ini hanya refresh saja, namanya juga mengulang gitu. Kan nggak mungkin saya tanya satu-satu, kecuali waktu saya jadi dosen, ayo apa yang diingat minggu lalu, kan nanti lama jadinya. Oke. Nah, terus ada juga POJK 51 yang tentang penerapan keuangan keberlanjutan, di mana disebutkan apa saja atau kriteria apa saja yang harus menerapkan keuangan keberlanjutan, di mana di Indonesia laporan keberlanjutan itu menjadi wajib, bukan lagi voluntary. Kalau sebelumnya voluntary, sekarang mandatory. Mandatory untuk siapa? Untuk yang ada di naungan OJK. Ini disebut ya, memuat kinerja keuangan lingkungan hidup suatu LJK, lembaga jasa keuangan, emiten itu yang mengeluarkan saham atau obligasi, dan juga perusahaan publik yang perusahaan sahamnya, itu sudah wajib. Kapan wajibnya? Ini ada 2019 per Desember buku 3, buku 4 dan bank asing. 1 Januari 2020 itu mulai semua pembiayaan syariah juga harus mengeluarkan POJK. Ini adalah ladang terbaru untuk teman-teman yang ingin membantu kepada lembaga keuangan. Apa saja sih yang harus diinformasikan ya atau disusun terpisah? Ya di sini disebutkan ada 8 ya, penjelasan strategi berlanjutan sampai tanggapan. Jadi di dalam laporan mereka pun, di dalam laporan keberlanjutan itu ada feedback gitu. Kalau ada hal-hal yang tidak keluar atau tidak cocok, itu kita bisa protes ke mereka atau memberi masukan. Itu akan mereka catat. Nanti saya akan informasikan. Nah, ini juga ada namanya kategori kegiatan usaha berkelanjutan. Jadi lembaga-lembaga yang tadi saya katakan sekarang ini arahnya ke sini gitu, arahnya ke sini. Jadi kalau ngomong sama mereka, misalnya bicara tentang HAM atau lainnya, coba cari angle-nya yang sama dengan ini, karena bahasa mereka tuh frekuensinya di sini. Jadi kadang-kadang kan suka nggak nyambung, itu bukan karena mereka nggak mau mengikuti, karena bank atau lembaga keuangan itu adalah organisasi yang rigid, sangat kaku gitu ya. Kenapa kaku? Memang harus kaku. Kalau nggak kaku itu bisa jebol ininya, maksudnya ada banyak yang fraud dan lainnya. Nah, dengan kaku aja kadang-kadang itu masih ada yang fraud dan lainnya. Dan saya juga menjelaskan tentang SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan, ada 17. Ini saya lewatkan, ini sekedar refreshing. Iya, di dalam SDGs, dalam dokumen yang diinformasikan Bappenas, bahwa kemitraan untuk pelaksanaan ini harus
menggolongkan juga bekerjasama dengan siapa pemangku kepentingan, dengan pemerintah, CSO, organisasi masyarakat, organisasi internasional, ini semuanya, NGO juga masuk. Jadi rekan-rekan dan teman-teman semua di sini, kakak adik semua yang di sini yang ada hadirnya, kita berpartisipasi dalam tujuan dunia, bukan lagi tujuan nasional. Kaitkan ke sana, arah mainstream, arah gelombang, arah arus sedang ke sana. Gitu. Kalau kita nggak mengikuti, ya habis oleh arus gitu loh ya, habis oleh arus. Jadi atau nggak dianggap karena yang lain semuanya, apalagi pemerintah itu sudah mandatori mengerjakan ini. Bappenas sudah mengeluarkan khusus untuk pemerintah, nanti swasta ada sendiri. Koreksi saya kalau salah, kalau nggak salah Kadin juga sedang akan coba membuat target SDGs untuk Indonesia. Nah, gimana dengan rekan-rekan CSO dan lainnya? Menurut saya dukung itu swasta atau dukung juga pemerintah. Dukung bukan berarti apa yang mereka lakukan kita anggap benar semua, tidak gitu ya. Kita juga harus menjadi watchdog gitu ya, atau menjadi pengingat atau menjadi kontrol pada mereka. Nah, saya juga membahas tentang pengendalian internal atau internal control. Apa tujuannya pengendalian internal control? Jadi kalau saya sebagai background dari akunting, sebetulnya akunting itu secara substansi itu hanya dua segaris besar. Akuntansi keuangan itu berhubungan dengan persamaan akuntansi, dan akuntansi kualitatif berhubungan dengan pengendalian internal. Ujungnya kemana-mana pengendalian internal. Nah, tujuan pengendalian internal ada 4, jadi semua ini yang harus dipahami oleh teman-teman akuntansi dan non-akuntansi. Tujuannya sebetulnya adalah untuk menjaga aset. Apa yang dilakukan oleh perusahaan besar, itu tujuannya adalah membuat internal control, tujuan adalah menjaga aset. Sesudah itu membuat bagaimana pencatatan mereka akuntabel. Sudah pencatatan akuntabel juga melihat efisiensi dan efektivitas dari operasional. Sesudah itu meyakinkan ensure compliance dengan law and regulation. Itulah tujuan pengendalian internal yang seharusnya ini tidak hanya dimiliki sense of belonging-nya oleh teman-teman akuntansi, tapi juga teman-teman program gitu. Ujung-ujungnya di sana. Ya, pengalaman saya bekerja di perusahaan besar itu orang non-finance-nya suka dapat pelatihan ya, finance for non-finance, itu mendapat pemahaman bahwa pentingnya pengendalian internal. Nah, ini dulu pengendalian internal namanya integrated framework itu sifatnya hanya 2 dimensi ya, panjang kali lebar. Sekarang ada 3 dimensi lagi. Kalau dulu kebanyakan dianggap ini tanggung jawabnya orang akunting nih, pengendalian internal, orang finance nih. Nah, sekarang sudah ke semua lingkup. Ada lingkup operating, reporting, compliance ya, udah semuanya. Dan entity level, division level sampai semuanya. Ini jadi satu kesatuan. Dan sekarang sudah larinya ke arah enterprise, tidak lagi seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya kan lebih pada 3 dimensi ya, sekarang lebih udah menyeluruh semuanya. Dan yang terbaru adalah enterprise risk management. Jadi lebih ke menyeluruhnya. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini, teman-teman CSO itu dalam membuat atau membuat internal control tidak harus rumit gitu ya, tidak harus rumit. Yang penting basic-basicnya saja itu ada gitu, seperti ada pembukuan, ada SOG, tidak harus sampai SOP. Apa bedanya SOP dan SOG? SOG itu guidelines itu besar. Kalau SOP itu sampai rigid gitu ya. Pengalaman saya memberi bantuan atau bekerja di lembaga-lembaga besar, ada yang cukup dengan SOG, cukup besar gitu ya, tidak perlu detail, ada juga harus berdetail. Ini lagi disesuaikan dengan karakter masing-masing. Di dalam internal control juga ada namanya keterbatasan, makanya ada cost should not exceed benefit. Jadi biaya yang dihasilkan dari membuat SOP itu jangan sampai melebihi manfaatnya, itu harus diperhitungkan. Dan sebetulnya adalah yang paling penting adalah apa? Human element. Human element ini memerankan peranan yang sangat penting. Ya, sistem yang buruk akan kuat-kuat bisa menjadi benar kalau humannya bagus. Tapi human yang bagus akan jadi buruk juga kalau sistemnya jelek. Ya. Dan juga disesuaikan dengan size of ukuran bisnisnya sebesar apa. Tentu kalau perusahaan yang besar dia sampai ada komite audit dan lain-lain, itu bagian dari pengenalan internal sebetulnya. Tapi sekali lagi kita ngelihat PT Garuda itu seperti apa gitu ya, mengeluarkan laporan keberlanjutan, tapi
isinya maaf bangkrut gitu. Jadi itu hanya salah satu contoh bahwa belum tentu perusahaan yang telah mengeluarkan laporan keberlanjutan atau mengendalikan internal kontrol itu perusahaan sustain. Buktinya Garuda. Karena kenapa? Di situ mennya menurut saya sudah udah lagi brengsek gitu. Semuanya berkualikong gitu. Nggak atasan mau bawahan. Jadi seperti itu. Sekali lagi sayangnya yang nanggung adalah negara sayangnya. Nah, ini contoh gitu ya, suatu contoh nyata. Nah, saya juga telah minggu lalu menjelaskan tentang mind mapping, apa kebutuhan atau aspek keberlanjutan ESG. ESG itu economic, sosial, governance, dan environmental gitu ya. Jadi ekonomi itu nomor 1, di sini untuk keberlanjutan pendanaan gitu ya. Inilah yang sangat penting. Ini yang suka dilupakan bahwa kalau kita ngomong sustainability itu nggak itu profit, which is itu salah sekali. Harus diperhatikan juga terkait dengan pendanaannya, cash in-nya juga harus diperhatikan. Nah, sosial itu nggak hanya sekitar atau orang luar, karyawan sendiri juga masuk bagian dari sosial. Government, SOP, governance itu tata kelola, ini masuk juga. Nah, kemarin memang ini dihadirkan oleh Penabulu agar rekan-rekan OMS ini paham tentang akuntansi, walaupun bukan dari akuntansi, dengan pajak, apa efeknya gitu ya. Karena pajak ini ngeri-ngeri sedap gitu loh ya. Kenapa ngeri-ngeri sedap? Kalau kita nggak tahu salah, kalau kita banyak tahu kadang-kadang pusing gitu ya. Tapi harus tahu gitu. Ya nggak boleh so tahu. Gitu. Nah, pajak ini tetap penting bagi kita karena sudah menjadi common sense bahwa negara yang maju itu pajaknya memang benar karena ngambilnya dari sana. Terus kita kan Indonesia sekarang sudah sejak 2019 sudah menjadi negara middle income country. Dengan jadinya Pak Jokowi sebagai ketua G20 government 20 itu negara-negara ekonomi besar 20 itu mengindikasikan mindset kita, saya juga harus berubah bahwa Indonesia udah negara maju loh, bukan negara dulu seperti ketika saya tahun 98 teriak-teriak menjatuhkan Soeharto dan lain, udah nggak seperti itu lagi. Udah saatnya kita seperti negara maju yang ada OMS-nya berkembang, pajaknya juga yang benar, maksudnya sesuai dengan peruntukannya dan juga pelaporan pajak dari masyarakatnya. Ya. Jadi jangan heran kalau memang nanti konsep single ID nomor NIK menjadi NPWP kalau nggak salah sudah mulai juga, karena itulah hampir semua negara maju ya seperti itu. Gitu. Kalau kita ingin negara kita Indonesia maju, ya sekarang kita dalam proses di situ. Ini juga environmental, ya di sini lingkungan, kegiatan internal dan eksternal. Oke, ini saya masuk ke tahap kedua. Nah, sekarang saya pengen juga memberi pemahaman, bukan memberi lah, sharing lah. Saya nggak siapalah, saya hanya juga masih belajar, sharing pengalaman untuk terkait dengan laporan keberlanjutan. Oke, tentang laporan keberlanjutan. Saya ambil contoh Bank BNI. Bank BNI adalah salah satu bank di Indonesia yang concern terkait dengan keuangan keberlanjutan itu sangat luar biasa. BNI adalah bank pertama di Indonesia yang menjalankan bisnisnya mengikuti Equator Principle. Di Google aja Equator Principle apa. Yang kedua sekarang Bank BJB. Jadi intinya dalam melaksanakan memberi kredit dan lain-lainnya, dia sangat concern tentang lingkungan. Itu udah dari tahun, saya lupa, 80-an atau 2000-an atau 80-an. Jadi BNI lah. BNI sudah concern terhadap lingkungan. Nah, dan juga BNI termasuk bank yang pertama kali memberikan kredit walaupun nggak besar kepada industri energi terbarukan. Ya. Penanaman itu makanya kan ada kampung BNI dan lainnya ya, itu BNI. Nah ini adalah contoh laporan keberlanjutan. Dia tiap tahun laporan keberlanjutan ini berbeda-beda temanya, disesuaikan dengan manajemen biasanya, top manajemen. Ini adalah laporan keberlanjutan tahun 2020. Nah, dia dibukakan dengan satukan energi untuk keberlanjutan. Ya, keberlanjutan menjadi kunci kesejahteraan bangsa kita dan seluruh dunia. Jadi di sini Bank BNI mendeklar bahwa sebagai salah satu bank yang menjadi motor penggerak pelaksanaan keuangan keberlanjutan atau dikenal dengan first mover, memang
BNI termasuk salah satu bank Indonesia, ada 8 bank yang voluntary bahwa pembiayaan saya dan saya mendukung sustainable finance gitu ya. Dengan bank lainnya ada 8 bank. Sekarang kalau nggak salah nggak tahu anggota first mover sudah jadi 14 atau 15 institusi. Bank-bank besar plus satu PT SMI. Nah, ini gambarannya. Kita lihat aja dari daftar isi. Dari daftar isi, BNI menceritakan tentang kinerja ekonomi, lingkungan, dan penghargaan, bagaimana kegiatan BNI terkait COVID ya, dan juga mengikuti program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, terus profil BNI, human capital, dijelaskan semuanya untuk pegawainya. Jadi dia juga menjelaskan atau menceritakan pegawainya seperti apa sih gitu ya. Terus bagaimana tentang ekowisata. BNI juga harus menginformasikan tentang kebijakan lingkungan, berapa energi yang digunakan oleh mereka, air, limbah, green building, sampah juga gitu. Ini program-program ini menjadi hal yang mereka tuangkan. Dan ibaratnya mereka jualan nih gitu loh, bahwa kami peduli. Nah, ini saya langsung sekilas ya, sebentar. Ini pendapatan BRI 7,4 triliun tahun 2020. Laba bersihnya 3 triliun. Luar biasa tuh. Nah, sesuai dengan peraturannya, Bank BUMN itu harus mengeluarkan 2,5% dari laba bersihnya untuk kegiatan PKBL, program lingkungan. PK itu program kementerian bina lingkungan. Jadi bayangkan 2,5% dari 3 triliun itu berapa ya? Banyak deh itu saya. Banyak, itu harus sesuai peraturan dia harus kasih. Nah, yang jadi masalah ketika saya interview dengan teman-teman di bank, kami bingung mau ngasih ke siapa Pak gitu loh. Karena kebanyakan lembaga yang kami kasih terpasang itu aja yang memang tata kelolanya baik atau sudah teruji gitu, sudah diaudit lembaganya. Jadi kalau teman-teman rekan-rekan lembaganya belum diaudit eksternal, segeralah diaudit. Mahal audit enggak juga gitu, kerjasama dengan auditornya bilang, oh saya ini belum ada proyek, tolonglah dibantu dulu ya, Anda dapat portofolio kan, itu bisa. Dan itu pernah saya lakukan juga di beberapa NGO untuk kerjasama dengan eksternal auditor. Tinggal kita bagaimana merayu-merayunya. Ini ada kinerja rata-rata aja pelatihan. Sebentar, saya akan ke bawah dulu. Ya, ini ada assurance bahwa laporan ini benar. Tautan SDGs dengan, jadi di dalam laporan mereka, sekarang ada laporan sustainability report, itu ada juga harus melaporkan tentang SDGs-nya. Ini contohnya SDGs, maaf. Di sini lihat, no poverty, tidak ada kemiskinan. Ini kan SDGs nomor pertama, tema bisnisnya penghasilan tunjangan, ada hubungan dengan JRI. JRI ini salah satu lembaga yang mengeluarkan juga standar untuk, bukan standar ya, mereka mengklaimnya pedoman untuk laporan keberlanjutan. Terus ininya Pak ada di halaman 46. Kalau kita ke halaman 46 seharusnya menceritakan tentang apa saja yang mereka sudah, apa saja yang telah mereka sudah laksanakan. Ada kinerja ekonomi, mereka jelaskan di sini. Being, health and well-being, kinerja ekonomi, ini halaman 46. Nanti kita lihat quality education, apa saja yang mereka telah lakukan. Mereka biasa klaim kepada karyawan mereka sendiri telah memberikan pelatihan, telah memberikan misalnya mau pensiun dikasih kegiatan, itu mereka klaim di dalam laporan mereka. Kepegawaian, bagaimana rekrut yang baru, gender. Ya, mereka juga ada gender juga gitu ya. Rasio-rasio insiden, jika ada insiden mereka biasakan melaporkan ya. Baik yang dilakukan. Jadi di sini bank pun jika mereka ada hal yang itu kurang, itu mereka laporkan. Kita lihat ya. Halaman 72. Betul ya, halaman 72. Isinya apa halaman 72? Mereka menginformasikan ini semua. Telah melakukan digital learning, mereka jam kerja berdasarkan jenis kelamin, pria wanita, mereka laporkan semuanya. Untuk melaporkan ini kan dibutuhkan suatu pencatatan ya, gitu. Ini jumlah karyawan
laki-laki dan perempuannya ada berapa, mereka tuliskan semuanya di sini di dalam laporan mereka. Jadi semuanya, dan energi ya, ini yang paling menarik, saya suka pengen ingat energi. Apa aja sih gender quality ini, halaman 83, 82, ini bisa langsung Pak ya. Mereka menjelaskan. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu ada perusahaan TBK terus mengelola accessibility report dan nggak taunya di laporan mereka tidak menjelaskan, misalnya mereka ada masalah, kita bisa mengadukan ke mereka, bisa juga mengadukan OJK. Karena ketika laporan accessibility report itu diterbitkan, ini sudah menjadi laporan umum sifatnya, yang bisa kita kritisi, yang bisa kita jadikan bahan analisa. Dalam limbah ini 83 biasanya ada energi, ada penggunaan air juga ya. Mereka sampai menghitung jumlah. Ini dari satu gedung memang belum bisa semuanya. Dalam operasional BNI kami tidak menghasilkan limbah B3. Jadi dia mengklaim bank mereka tidak menghasilkan B3 maupun effluent. Limbah yang kami hasilkan sebagian besar adalah limbah kertas yang didaur ulang. Jadi mengklaim ini baru BNI ya. Nanti saya pengen juga ke Pertamina atau lainnya. Jumlah dokumen mereka bisa sampai menghitung. Mereka juga mengklaim mereka adalah green building, hampir semuanya memang setahu saya BNI termasuk bank yang, dan juga ada konversi sampah. Ini adalah BNI-nya ya. Ini jadi saya menceritakan lembaga profit ya melakukan ini, gitu ya. Dan mereka ada standar. Oke, ini adalah SDGs, kita udah tahu semua. Rekan-rekan sudah tahu semua. Sekarang JRI, ada juga dalam JRI itu ada disclosure umum bahwa organisasi itu kalau dalam pelaporannya harus ada nama organisasinya, merek, produknya, ini ada semua. Ya. Ini pelan-pelan siklus laporannya, kontaknya. Dan yang paling penting saya masuk ke POJK. Iya, ini. Inilah yang mandatori laporan harus ada di semua bank. Lembaga bank atau lembaga keuangan yang tadi saya sebutkan yang di bawah OJK. Nanti koperasi pun arah ke sini kan, rekan-rekan tadi udah lihat yang sebelumnya, bisa digooglingin juga POJK 51 2017 pasal 7 atau 8 itu bilang ada step-stepnya, tahun ini siapa yang harus mengeluarkan dan tahun ini. Jadi kalau teman-teman organisasinya belum seperti ini, diharapkan bisa seperti ini gitu. Jangan kalah oleh profit gitu ya. Jadi di situ, di dalam ngomong kita bicara tentang keberlanjutan itu memang harus dari pihak stakeholder, shareholder yang punya dulu gitu ya. Makanya di dalam laporan keberlanjutan dibilang bahwa yang bicaranya harus ada direksi. Ya, harus ada direksi. Terus ada kinerja-kinerja, terus mereka membandingkan aspek energi, aspek lingkungan. Ini baru aspek umum. Terkait lingkungan disebutkan di sini, aspek tenaga kerja, jumlah tenaga kerja anak dan tenaga kerja paksa jika ada gitu ya. Kalau nggak ada ditulis gitu. Inilah oleh akademisi yang dibilang dengan sustainable disclosure. Jika mereka mendisclose banyak berarti sustainable gitu. Walaupun saya pribadi kadang-kadang menjadi bias. Kalau memang tidak ada tenaga kerja paksa ya masa harus diungkapkan ya. Tapi memang harus ditulis bahwa kami tidak ada tenaga kerja paksa. Produk lingkungan tertulis, dana tanggapan sebelumnya, umpan balik. Nah, ini jika kita akan komplain, sebetulnya ada dengan mereka di sini nih. Nah, di sini nih, umpan balik di sini. Nama perusahaan, golongannya apa, apakah laporan ini tidak mengerti, mudah mengerti, gitu ya. Mereka wajib untuk melaporkan dalam laporan mereka. Ya. Itu tentang accessibility report. Ini menarik sih Mas soal laporan keberlanjutan ini. Sebenarnya kan ternyata para private sector khususnya ini memang harus berhubungan dengan organisasi masyarakat sipil gitu ya Mas. Terutama, ya betul. Kegiatan-kegiatan terkait SDGs gitu. Terus juga untuk OMS gitu kan, bayanganku ketika teman-teman private sector ini menampilkan laporan keberlanjutannya di website gitu kan, itu kan jadi dasar buat OMS untuk sebagai research gitu kan, apakah organisasinya itu sesuai atau enggak berkolaborasi dengan perusahaan tersebut, gitu nggak sih Mas? Betul. Itu bisa jadi beberapa sisi ya.
Satu, kita berkolaborasi, karena mereka juga butuh bantuan. Karena mereka butuh bantuan kita, OMS ini, untuk menjalankan peran mereka itu, gitu. Jadi mereka butuh. Dan juga, terus saya katakan sebelumnya, kita juga bisa menjadi watchdog atau mengawasi mereka juga, gitu loh. Atau ngasih tahu, Anda ini misalnya Bank BNI memberikan kredit kepada perusahaan yang kita tahu misalnya melakukan illegal logging gitu ya. Kita bisa ngomong ke Bank BNI, Anda tuh nggak boleh gitu loh. Karena mereka juga ingat, mereka orang bank loh. Masa bank suruh ngeliatin hutan kan nggak mungkin. Betul nggak? Ya, kita nggak bisa hanya minta dananya aja ke mereka gitu. Mereka butuh juga feedback. Nah, itulah kolaborasi di situ. Makanya SDGs 17 itu kolaborasi gitu. Sekali lagi, kita kolaborasi bukan berarti menjadi bawahan mereka, bukan. Mereka sama dengan kita, sama-sama untuk mencapai tujuan, karena itu bagian dari sociability mereka. Karena at the end, kalau misalnya kita juga kadang-kadang, saya juga dapat memahami, nggak bisa menyalahkan orang bank. Bank kan kerjanya kan di dalam ya, di desk ya. Terus ada misalnya dia membiayai perusahaan sawit gitu ya. Perusahaan sawit yang sering sawitnya which is itu sangat ke masyarakatnya nggak ramah, limbahnya gimana-gimana. Bank itu tahu dari mana kalau nggak ada laporan, gitu. Atau kita balik juga, kita bisa juga memberi bantuan kepada lembaga tersebut. Anda tuh jangan seperti ini, kami perbaiki deh gimana agar Anda tuh melakukan kegiatan sawit yang sustainable, kan bisa juga seperti itu. Nah itu banyak peran gitu. Gendernya tolong dibetulin dan lain-lainnya. Nah itu sangat terbuka kesempatan itu. Nanti akan saya informasikan yang terakhir nih, yang 5 gitu Mbak Tia. Siap Mas. Sekarang kita bicara tentang blended finance. Tadi beberapa yang udah pernah mendengar blended finance. Blended finance ini mulainya beberapa literatur saya baca ketika Addis Ababa Action Agenda, di mana tahun 2015 itu waktu itu berkumpul para pemimpin dunia terkait dengan keuangan, menganalisa bahwa salah satu kegagalan dari MDGs adanya dananya kurang gitu ya, dananya kurang. Nah, selama ini mungkin MDGs saya lupa ada 12 ya atau 8 saya lupa, Millennium Development Goals itu dirasakan masih kurang. Makanya di sini ada tulisan kalau dibaca nih, we recognize that both public and private investment. Jadi awalnya para perancang ini beranggapan bahwa dengan dari private dan juga dari public itu cukup untuk membangun bumi ini. Katanya ada yang lupa gitu loh. Ada yang lupa adalah publik juga dibutuhkan filantropi gitu ya, dibutuhkan juga dananya gitu ya. Makanya di sini ada, ini bisa baca penerjemahannya gampangnya adalah memang dibutuhkan dana-dana konsesi, dana-dana yang rendah bunganya, atau dana-dana yang sifatnya gerak free gitu ya itu. Dan memang apalagi dari tahun 2008 sudah di laporan UNCCC bahwa pendanaan publik itu nggak cukup untuk menutup SDGs gitu loh, untuk menutup goalnya ini tercapai. Perlu kolaborasi semua pihak. Inilah salah satu mekanisme blended finance. Di dalam dokumen awal memang disebutkan blended finance instrument including public-private partnership serves to lower investment specific risk and incentive additional private sector. Ini sebetulnya dalam sudut pandang negara maju. Nah, pada perkembangannya kebetulan saya juga membantu beberapa lembaga untuk blended finance. Jadi ini adalah istilah pengertian blended finance ya. Ini menurut OECD blended finance adalah penggunaan development finance, dana-dana pembangunan untuk mobilisasi pembangunan SDGs di negaranya. Ada juga dari DFI, ada juga Convergent. Nah, kalau saya sendiri, karena pengalaman saya bahwa blended finance itu adalah kolaborasi penggunaan dana publik, dana pemerintah gitu ya, dana pemerintah, dana private itu swasta, dana filantropi itu maksudnya seperti teman-teman UMS ini kan ada donornya, itu sangat filantropi, dan juga people atau personal gitu. Dana-dana itu memblend jadi satu untuk kegiatan mensukseskan SDGs. Konsep SDGs itu, ingat, SDGs adalah sebuah tools, mekanisme, bukan tools gitu ya, belum menjadi tools.
Karena tidak ada lembaga di Indonesia satupun yang bisa menyalurkan hibah, juga bisa menyalurkan pinjaman. Di negara asing ada, itu adalah infrastruktur. Tapi ketika lembaga misalnya BUMN menyalurkan hibah, itu akan masalah dengan pajaknya biasanya. Nah, di Indonesia belum ada lembaga yang bisa semuanya bisa mengikem. Mungkin saat ini sedang dikembangkan kayak BLU, Badan Lingkungan Hidup ya, BPDLH atau Indonesia Environmental Fund gitu ya. Tapi itu masih proses gitu ya, masih proses. Jadi masih proses, karena masih proses itulah sampai sekarang belum ada lembaga. Otomatis di Bappenas sendiri, blended finance itu bukan diasumsikan bukan keuangan campuran, tapi keuangan bauran. Saling berbaur, tadi stakeholder yang di filantropi private. Tetap dibutuhkan memang dorongan awalnya dari pihak publik dulu. Jarang sekali langsung ke private. Private itu kan mencari profit ya, wajar gitu loh. Kalau pengusaha kan ada harus hitung-hitungan untung dan ruginya, ya. Beda dengan pemerintah. Pemerintah memang ada servingnya di situ. Berbeda mungkin dengan NGO. Nah, itulah coba dikombin untuk tujuan tertentu. Nah, ini ada gambarannya mobilisasi. Ujungnya adalah ke sini. Saat ini banyak instrumen-instrumen seperti adanya Green Bond, Green Sukuk, dan itu menurut saya adalah salah satu tools dari blended finance. Nah, mekanismenya blended finance, toolsnya bisa itu Green Bond atau pinjaman rendah bunga, atau sekarang Indonesia sudah punya kredit untuk nano apa yang kecil ya, itu sudah ada. Silakan kalau ada tanggapan ya. Oke. Terus blended finance ini adalah para pemangku kepentingan. Coba lihat di sini semuanya para pemangku kepentingan, itu perusahaan, pemerintah desa, DPRD, tujuannya. Dan sustainable OMS menurut saya adalah menerapkan blended finance gitu. Saat ini untuk sustainability agar OMS yang teman-teman rekan-rekan saat ini ya memang harus memblend dananya itu, bekerja sama dengan pihak swasta, bekerja sama dengan filantropi yang lain, bekerja sama dengan masyarakat. Karena pengalaman saya di project, kadang-kadang kalau hanya project terkait donor, apa yang terjadi? Hanya project base aja, project selesai udah ditinggal gitu. Itu kan jadi sakit hati juga ya masyarakat ya. Kayak sapi perah gitu, diperah-perah terus, nggak pernah dikawin-kawinin ya. Itu yang terjadi kadang-kadang di beberapa project yang pernah saya alami. Sering jadi pertanyaan, ini Bapak ini masuk project ini hanya 3 tahun, sesudah ini pergi. Gitu. Nah, sebetulnya untuk agar ada exit way-nya, salah satunya itu dengan menerapkan konsep blended finance gitu. Konsep blended finance. Jadi ketika masyarakatnya sudah berkembang, memang yang masuk adalah swasta di situ. Filantropi sifatnya biasanya menjadi fasilitator atau mediator di awal dalam konsep itu. Dan inilah sebetulnya yang terjadi negara-negara maju sudah melakukan seperti ini. Adalah mengenai tentang diskusi gitu ya. Diskusi lembaga saya, hubungan antara SDGs dan SF apa. Ini saya pengen, jadi dari kemarin kan saya ngomong terus nih, capek juga ya gitu ya. Nggak capek sih, maksudnya ada interaksi di antara kita semua peserta gitu ya. Peserta saya pengen dapat masukan. Jadi menurut saya pelatihan yang baik itu pesertanya juga dapat mengungkapkan apa yang dia dapat dari sebelumnya gitu ya. Nah, sebelumnya saya sebelum diskusi, jadi mungkin rekan-rekan teman-teman semua dapat mulai berpikir atau mengandai-andai kira-kira saya hubungannya dengan yang mana ya, SDGs atau SF, kegiatan OMS saya gitu ya. Nanti mungkin akan saya tanya satu-satu, nggak satu-satu gitu. Kalau Indonesia tanya satu-satu takutnya bubar lagi, enggak. Saya berharap voluntary dulu 5 orang ingin bicara, mungkin dari yang paling muda siapa atau yang merasa paling dituakan, silakan. Nah, sebelum lanjut ke sana, saya ingin katakan gini, pengalaman saya sebagai konsultan di beberapa lembaga ini terutama misalnya terkait dengan kegiatan atau program, sebetulnya hubungannya dengan siklus keuangan dan kegiatan. Seperti saya lagi membantu suatu lembaga untuk penanggulangan kebakaran hutan, misal ditanya gitu ya, pencegahan ya, kan kita udah tahu kebakaran hutan itu tahun 2015 sangat luar biasa gitu ya, seluruh Indonesia merasakannya. Nah, menurut laporan Bank Dunia ada 221 triliun
kerugian, itu baru yang dapat diidentifikasi langsung, tidak diidentifikasi langsung. Nah, ketika saya melakukan studi blended finance untuk pencegahan kebakaran hutan, saya tanya kepada yang pernah mengalaminya, yang pernah mengalami pemerintah provinsi atau swasta, saya tanya gitu, kira-kira enakan mana penanggulangan atau pencegahan? Mereka, oh pencegahan dong Pak, pencegahan, dengan pencegahan kita tahu, jadi nggak keluar uang seperti yang tahun 2015 atau 2019 seperti itu. Mereka sama, itu semuanya sama. Oke. Terus Bapak dapat budget berapa Pak untuk ini? Wah, budget kami sedikit Pak, hanya 100 juta. Masa kami dengan seluas ini 100 juta, bisa apa nih misalnya gitu ya. Tuh, ini fakta nyata. Bisa apa 100 juta? Kan sedikit, kurang nggak Pak? Kurang. Nah, terus saya tanya, oke, kalau 100 juta itu kurang, yang cukupnya itu berapa? Bingung semuanya. Berapa ya cukupnya ya? 1 miliar atau berapa? 2 miliar gitu ya. Terus punya nggak Pak catatan atau details dari 1 miliar? Nggak ada. Nah, terus itu kan menjadi suatu, kalau bagi saya sebagai pemerhati lah ya, ketawa dalam hati gitu, ketawa nyengir kuda sendiri lah. Gimana mau dikasih dana kalau dia sendiri nggak punya tahu basic apa landasannya, minta uang 1 miliar misalnya, tadi 100 juta itu kurang. Berarti cukupnya berapa? 1 miliar. Terus 1 miliar itu dasarnya dari apa? Ya, harus ada dasar kan, nggak mungkin langsung 1 miliar, karena kalau minta uang langsung 1 miliar itu namanya nodong kan, which is itu nggak boleh gitu. Nah, tahap hampir semua siklus itu harus ada Pak, ada direncanakan dulu, sesudah direncanakan dianggarkan, sesudah dianggarkan implementasi, sudah implementasi ada laporan, sesudah itu ada dilakukan audit gitu ya. Itu sebetulnya konsep siklus keuangan kegiatan dan anggaran ini kan sama dengan siklus manajemen umum. Mungkin yang pernah belajar manajemen zaman saya sih tahun 90-an belajar, itu konsepnya namanya manajemen yang melakukan tindakan POAK namanya. Planning, organizing, actuating, controlling, itu aja gitu. Nah, sekarang dengan adanya ISO sedikit berubah, bergeser namanya PDCA, Plan Do Check Act, Plan Do Check Act. Ini kan itu aja gitu. Dimana kita OMS itu bisa maju atau mau minta dana ke para donor atau ke yang lainnya, atau mau melaksanakan perpajakan yang baik, kalau awalnya tidak rencanakan, gitu ya, akan susah sekali organisasi apalagi besar itu berubah mendadak, akan terpatah-patah gitu badannya, orangnya akan karyawan-karyawannya akan gagap gitu, ya itu. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini adalah mulai dari sekarang, yuk kalau misal rekan-rekan ini NGO saya ini kayaknya 5 tahun lagi butuh pendanaan sebesar ini. Ya ditulis kira-kira pendanaan apa saja gitu ya. Harus ditulis gitu. Jadi pertama kali rencanakan gitu. Oh Pak, kalau nanti kamu rencanakan nggak berhasil gimana? Itu urusan nanti gitu ya. Kalau kata rekan saya di pemerintahan, anak buah tuh tujuannya minta. Seperti juga sebetulnya kita manusia minta ke Tuhan gitu ya. Minta, kalau di agama saya Islam minta ke Allah, ya minta aja gitu. Dan itu udah menyajikan kan, mengenai diterima atau enggaknya itu kan urusan nanti, yang penting minta. Karena dari mana yang memberi itu tahu kalau kita nggak pernah minta? Apa dengan diem mesem gitu, tanda-tanda kalau pacaran mungkin bisa gitu ya gitu. Tapi kan kalau organisasi nggak bisa gitu loh, atau bilangnya baper gitu kan. Nah, harus minta, harus katakan. Nah, katakan itu dalam organisasi harus ada base-nya. Harus ada baseline-nya, harus ada hitung-hitungannya, ada anggarannya apa, rigidnya apa. Kalau akuntansi mungkin ada mata coa nomor berapa, kegiatan terkait apa, program apa. Walaupun mungkin program itu saat ini belum ada. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah rekan-rekan OMS sekarang diperbaiki siklus perencanaan dari awalnya. Rencanakan, baru menganggarkan, ini adalah sustainability. Orang sering anggap ini suatu konsep sustainability itu berarti harus membangun lingkungan dan lainnya, which is nggak seperti itu. Saya ingat pertama kali saya belajar konsep sustainability itu dikasih tahu gini, misalnya Coca-Cola ya, kita tahu Coca-Cola ingin buka usaha, ingin invest di suatu negara, selain kewajiban AMDAL dan lainnya, itu kan sudah wajib, udah pastinya. Kira-kira hal apa lagi yang penting oleh dia? Harus ada tuh di negara itu. Tanpa negara itu nggak ada, itu udah nggak mungkin. Walaupun ada izinnya, tapi nggak ada hal itu tidak mungkin. Kira-kira ada nggak? Apa yang dibutuhkan Coca-Cola ketika invest di suatu negara? Di luar perizinannya ya.
perizinan. Ada nggak pendapat teman-teman? Apa yang harus ada? CSR, masyarakat, gitu ya. Kira-kira apa? Mungkin ada tanggapan? Oke. Nah, hasil diskusi ya, saya dikasih tahu, pasar, market, gitu. Oke. Belum yang terutama, tabeng. Ada lagi gitu. Nggak ada pasar ya, tapi nggak ada barang tersebut, nggak ada hal tersebut, that thing, itu nggak akan jadi Coca-Cola. Sama juga, tenaga kerja juga. Belum yang terinti, bukan sustain gitu, bukan sustainability dari Coca-Cola itu bukan tenaga kerja. Which is sekarang ada robot gitu. Apa kira-kira? Dan ini saya harap menjadi kontemplasi rekan-rekan tentang konsep sustainability. Ada nggak? Kira-kira apa? Tadi pasar enggak, saya bilang. Kurang tepat menurut saya. Kita nanti bisa diskusi. Policy sudah pasti ya. Saya bilang mengikuti kegiatan tersebut. Terus pasar, tenaga kerja. Produknya masih kurang tepat. Apa kira-kira apa? Oke. Dari waktu diskusi saya dapat pemahaman ini, yang paling penting Coca-Cola ketika dia akan membuka suatu itu adalah bahan baku itu airnya ada di mana. Nggak mungkin Coca-Cola itu buka di Gunung Pasir. Pasarnya ada di Arab, tenaga kerjanya banyak, tapi nggak ada air, nggak mungkin, gitu ya. Kecuali air laut udah bisa menjadi 100% nggak mungkin. Jadi pertama kali Coca-Cola itu yang dilihat suatu negara dia investasi itu ada di mana? Iya airnya dulu, karena kan Coca-Cola produksi air sebetulnya, betul nggak? Air yang dikasih konsentrat. Dia gimana dia mau menjual produk bahan bakunya kalau ini nggak ada bahan bakunya nggak ada yang jualan kecuali servis itu wajar gitu. Jadi itu. Nah, jadi kalau Coca-Cola melakukan reservasi kepada lingkungan itu sesuatu yang wajar karena sebetulnya di balik itu dia ingin menutupi apa? Menutupi bahan bakunya agar tetap ada. Aqua, Danone, kalau dia konservasi air sekitarnya ya wajar gitu loh. Itulah sebenarnya the real konsep sustainability di situ gitu ya. Nah, teman-teman coba pikirkan. Kira-kira sustainability OMS saya apa yang paling dasar gitu ya. Itu yang coba dipikirkan dari sekarang. Nah, ini saya balik ke sini. Nah, coba dilihat. Ini memang saya mengulang yang sebelumnya, yang sebelumnya saya cepatkan KKUB. Nah, kira-kira lembaga saya ini berhubungan dengan KKUB yang mana ya? Yang energi terbarukan kah? Efisiensi kah? Pencegahan polusi kah, pengelolaan sumber daya alam, konservasi kah, atau lingkungan. Terus kalau gender di mana? Setahu saya gender itu lebih dekatnya dengan yang kegiatan usaha dan wawasan lingkungan lainnya atau grade mikro, biasanya di situ. Coba silakan dicatat ya. Punya 2 aja minimal, atau 1 juga nggak apa-apa. Nanti mungkin saya akan diskusi dengan teman-teman di sini. Kira-kira nyantolnya yang mana sih gitu loh. OMS saya ini HAM kira-kira yang mana? Kalau menurut saya HAM ini luas, bisa dari pengelolaan sumber daya, bisa juga konservasi gitu ya, bisa macam-macam. Tadi dengan sustainable finance. Nah sekarang bagaimana dengan yang SDGs? Hubungan dengan SDGs yang mana? 1, 2, kalau SDGs enak ya ada angkanya. Kalau saat ini saya lebih banyak SDGs yang 14 sama 15. Keberkahan hutan dan kehidupan bawah air, life below the water. Pena bulu 17, good langsung. Ada yang lain, silakan. Kan teman-teman sudah melihat, sekarang sudah SDG sudah hafal dong, masih ya komen. Nah sekarang saatnya saya serahkan kepada teman-teman, silakan kita diskusi tentang jawab. Kira-kira saya ini hubungannya dengan yang ini dulu deh. Nah, yang mana kira-kira? Silakan mungkin Katia jika ada yang ingin unmute atau ingin bersuara. Atau nggak ada. Kalau nggak ada juga bicara, nggak apa-apa. Oh saya nggak ada nih kayaknya nih. Nah, nanti saya akan diskusikan dengan rekan-rekan di Sustainable Finance. Ini buktinya nggak ada, kira-kira masuk mana ya gitu. Mungkin kalau misalkan yang SDGs 17 gitu ya Mas, dengan KKUB ini kan nggak ada ya?
nggak ada korelasinya gitu. SDGs 17 Kan tentang dengan kemitraan ya. Nah, iya betul. di KKUB kan dia kan ini kan lebih spesifik ya, Mas. Oh ya, kalau misalnya kemitraan, tadi tuh bisa kemitraan itu masuk yang mananya? Bisa menurut saya bisa usaha mikro makro atau literasi keuangan nggak ada di sini ya? Oh ya betul ya, belum ada ya. Ini juga saya lagi belajar ya. Kemitraan belum ada berarti. Pena bulu belum masuk di. Ini kebanyakan dengan usaha yang profit ya. Pas saya lihat ya. Tapi nggak apa-apa. Kita akan mencoba mencocok-cocokkan. Silakan. Tanggapannya. Oke, atau ada pertanyaan nggak di Kak Beng itu 1, 4. Oke, untuk SDGs. Kalau SDGs itu ini ya, hampir semuanya ada ya. Ada yang menyambung juga nih, Mas Dery, Kak Fitriani, katanya SDGs-nya nomor 6, kata gitu. Mungkin Kak Fitri boleh komen. Ya. Jadi nggak apa-apa. Misalnya baru di notifikasi SDGs, nanti kita negosiasinya ke siapa? Ke pemerintah kota, Pemkot. Anda mau kami bantu nggak SDGs nomor 6-nya? Atau kita berkolaborasi yuk, gitu. Agar kenapa? Ketika mereka mengeluarkan dana atau effort terkait kegiatan itu, mereka dapat men-tagging. Men-tag-nya, di-tag di keuangan mereka, gitu. Ya, itu tujuannya. Jadi agar juga rekan-rekan ini dapat acknowledge oleh mereka, gitu. Karena mereka butuh bantuan. Pemerintah daerah itu, Indonesia dengan luasnya luar biasa ini, butuh bantuan rekan-rekan semua, butuh bantuan kita semua. Mereka tidak bisa berjalan sendiri dalam hal pembangunan ini. Silakan, ada tanggapan atau komentar? Tadi sempat Mas Dery kan sempat menyinggung gitu ya, kalau kita ngomongin soal tata kelola keuangan berkelanjutan, itu kan nggak hanya ngomongin soal keuangan aja gitu ya kan, Mas? Nggak hanya keuangan. Betul. Juga gitu, mungkin kalau dari pengalamanku ikut sesi pertama gitu kan sampai sekarang, ini kan memang kita memberikan informasi ke teman-teman kalau ternyata kita tuh bisa gitu berkolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu kan, terutama misalnya tidak hanya dengan private sector, karena tadi kan contohnya Mas Dery sebenarnya lebih ke private sector ya. Bagaimana ketika tata kelola keuangan ini dilakukan oleh pemerintah kayak gitu. Mungkin Mas Dery boleh cerita yang di bagian di pemerintahannya mungkin, Mas. Ya, pemerintahannya itu hubungannya dengan SDGs. Dia kan ada indikatornya. Kemarin yang pertemuan pertama saya bilang ada 169 indikator. Mereka hubungannya ke sana. Oh, oke. Mereka hubungannya ke sana. Jadi nanti kalau misalnya ada grup saya coba share untuk yang indikatornya. Itu silakan gitu. Membantu mereka di indikator yang mananya. Gitu. Nah, kenapa saya ambil dari angle private? Karena memang dan berdasarkan pengalaman juga ada observasi, kalau suatu bidang udah maju, udah masuk, itu profit non-profitnya itu hanya sebagai penyeimbang. Private-nya yang akan terus masuk di sana, gitu. Saya pernah dulu di HIFOS Foundation untuk Indonesia Domestic Biogas Program. Awalnya program kotoran sapi itu gratis, itu nggak berkembang. Tapi dengan adanya hutang itu sebetulnya dalam teorinya membuat orang untuk berusaha terus gitu. Bukan harus diutangi, tapi yang penting mereka dapat bertanggung jawab gitu. Karena dengan ada hutang biasanya kan orang lebih bertanggung jawab kan, lebih care gitu kan. Misalnya beli sesuatu mobil hutang itu akan lebih care dibandingin misalnya hibah atau grant. Nah, program-program yang dengan subsidi itu banyak yang gagal karena tidak ada rasa memiliki dari yang mempunyainya. Gitu. Nah, disinilah kenapa saya katakan pakai angle-nya pemerintah swasta, gimana teman-teman OMS, rekan-rekan OMS ini menjadi jembatan atau bridging nantinya pihak swasta, gitu. Seperti pengalaman saya membantu sektor kelautan perikanan. Kalau ditanya bank tidak mau menjaminkan atau meminjamkan uang ke nelayan. Kenapa?
karena bahan bakunya nggak jelas di laut. Pak aman di laut gitu. Duh, terus gimana mengidentifikasi kalau Bank Indonesia kan kuat-kuat termasuk katanya bank malas gitu. Ada properti itu bisa gitu kan diagunkan. Nah, sekarang memang udah ada bank kredit untuk nelayan gitu ya. Bukan untuk petani kan udah ada karena terlihat padinya ada, berasnya ada gitu. Dan untuk mitigasi resikonya mereka menggunakan asuransi. Sekarang udah ada asuransi untuk sawah gitu padi. Nah, untuk nelayan ini belum ada gitu. Nah, bagaimana sekarang itu bisa dimitigasi lewat teman-teman UMS? Oh, berarti apa? Untuk menjaga agar tetap berkelanjutan bahan bakunya, apa yang dilakukan teman-teman UMS? Ya konservasi dong, gitu kan. Dengan adanya konservasi berarti apa? Ikan-ikan ada gitu. Itu salah satu di sana. Baru swasta bisa masuk di situ. Raja Ampat itu kalau nggak ada rekan-rekan UMS itu ya bisa dieksploitasi kan. Kan kadang-kadang ini pernah baca bukan Seven Habits Effective People yang orang kalau nggak sabar, misal angsa bertelur emas gitu ya. Kalau ada angsa bertelur emas, orang yang sabar akan diemin aja dulu angsanya bertelur gitu kan. Emas lagi keluar. Tapi kalau orang yang rakus apa? Angsanya dipotong, lihat ada nggak emasnya gitu. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, konsep sustainability itu, di situ gimana? Otomatis kalau ingin angsanya terus bertelur emasnya besar, ya angsanya di gimana? Iya cari jodohnya lah gitu. Jadi ada banyak angsa-angsa yang lain jadi bertelur emas. Nah, konsep-konsep itulah yang ingin saya sampaikan. Nah, bisa angsa-angsa itu bertumbuh agar telurnya emas apa? Butuh pinjaman kan kadang-kadang. Emang ada angsa lain yang mau ganti. Nah, itulah di sini saatnya teman-teman dari OMS berperan dengan pihak swasta atau pihak pemerintah karena mereka butuh loh dukungan kita gitu loh. Butuh dukungan kita on behalf of bangsa Indonesia ini gitu. Kita nggak bisa sendiri-sendiri saja. Ini frankly speaking saya harus katakan karena indikasi yang terjadi, mohon maaf jika mungkin saya agak kasar dan lainnya, karena ketika kita ngomong tata kelola, sebetulnya tata kelola itu sekarang dikuasai oleh pihak swasta, harus kita akui gitu. Mereka pembukuan dananya karena ada dananya. Makanya saya pernah chat diskusi dengan teman-teman, dengan seorang teman di berasal dari dia adalah orang profit yang saya nggak usah sebutin perusahaannya. Kan sekarang banyak tuh perusahaan besar itu membuat yayasan-yayasan ya. Kalau yayasan-yayasan kan sama dengan teman-teman semua, ya kan? Perusahaan-perusahaan yayasan seperti apa? Tanoto Foundation, terus Sampurna, itu kan foundation juga. Mereka kuat dalam tata kelolanya. Dan saya ada waktu itu diskusi dengan teman sana. Pak Dery, saya bingung ya, kenapa teman-teman LSM nih yang di daerah sekarang kok musuh kami ya gitu. Padahal kan kami ingin sinergi dengan mereka gitu loh. Tapi kalau mereka minta dana, dana paling kuat, Pak. Tapi proposalnya nggak ada yang bagus, tata kelolanya nggak ada yang bagus. Nah, itu yang saya takutkan. Takutkan adalah teman-teman OMS harus mulai memikirkan diri sendiri dan untuk ke depan, dan Indonesia memang sudah berubah gitu. Maksudnya berubah, saatnya yuk kita pikirkan tata kelola, pembukuan, dan sinergi dengan bidang lain. Dan juga yang lagi hit sekarang nih adalah isu tentang sustainable finance di profit, SDGs di pemerintah dan dunia. Angle-nya dikaitkan dengan itu gitu ya. Dan ada juga tadi saya sebutkan itu konsep blended finance gitu. Oh misalnya nih ada perusahaan mau masuk, perusahaan besar. Oh, kita lihat apa yang dapat kita bantu. Otomatis kita juga harus punya prinsip ya, bukan berarti menjual diri kepada mereka gitu loh. Mereka minta ini itu kita iakan, tidak. Kita juga punya prinsip-prinsip 3P itu gitu ya. People, profit, dan planet, harus prinsip itu. Itulah yang saya ingin sampaikan ke teman-teman semua, rekan-rekan UMS semua. Panjangan Mbak Tia ya jawabannya. Menarik sih Mas. Jadi ada pertanyaan lagi Mas sebenarnya. Jadi ketika misalkan sebenarnya kan mungkin tantangan buat teman-teman adalah ketika private sector dan pemerintah ini melakukan kolaborasi gitu kan. Kadang-kadang kan OMS juga tidak dilibatkan gitu ya Mas. Jadi ya tadi seperti yang Mas Dery bilang, kenapa ya mereka kok OMS itu seperti memusuhi gitu kan. Nah, tetapi padahal OMS sendiri itu kan bingung juga bagaimana masuk gitu loh ke ranah ini gitu kan. Apalagi yang kita lihat peluang kolaborasinya memang sebenarnya besar. Cuma lagi-lagi
posisinya teman-teman di wilayah ini yang agak terutama terkait isu-isu yang mereka mereka pegang gitu kan, dan juga visi misi organisasi ini kadang yang membuat mereka agak bingung untuk melangkah gitu loh Mas. Ya, mungkin ada yang mungkin persepsiku agak mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan nggak? Ya, silakan kalau ditambahkan. Ya, ini kita itu ya Mas, diskusi aja ya. Diskusi ini udah mau tahap diskusi. Ya, oke silakan yang mau menambahkan statement Beng, mungkin yang lainnya. Ada Mbak Dini mungkin mau menambahkan, atau di sini ada Pak Suharni yang udah lama berkutat di OMS. Silakan. Sedikit aja sih, biar ikut sumbang suara aja. Ikut ngeramein aja sih Mas. Silakan. Biar teman-teman yang lain juga ikut ngomong nantinya. Iya, menyambung dari apa yang Tia sampaikan tadi itu ya, Mas Dery dan teman-teman, bahwa dikatakan kan sebenarnya permasalahannya kadangkala itu adalah pintu masuknya itu harus lewat mana gitu kan, dan apa yang harus dilakukan oleh UMS, baik itu mau ke sektor swasta ataupun ke pemerintahan gitu, atau bahkan malah informasi-informasi terkait sumber-sumber yang bisa diakses oleh LSM itu sendiri kurang gitu bagi teman-teman gitu kan. Jadi di sini bisa jadi bahwa ada satu ada satu hal yang terputus gitu, ada jalan yang terputus gitu antara UMS dengan swasta dan juga dengan pemerintahan terkait dengan sistem pengkomunikasiannya. Nah, selain itu juga yang kedua adalah tata nilai Mas. Tata nilai kadang-kadang kan juga, bukan kadang-kadang, beberapa UMS itu bahkan ada yang tidak mau bekerja sama atau enggan apapun nih sebutannya ya, yang tidak akan bekerja sama dengan sebuah perusahaan karena ada nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai diri dari si OMS tersebut. Paham. Gitu. Nah, ya, jadi kalau kondisi-kondisi seperti itu gitu loh. Padahal kalau misalnya ini kita bisa berjalan bersama untuk mencapai dari tujuan pembangunan berkelanjutan seperti yang tadi Mas Dery sampaikan, kemudian sistem pemerintahan yang berjalan, kita bisa seiring berjalan bersama itu bisa terwujud gitu kan, kalau misalnya betul. Barrier itu kan bisa hilang gitu kan. Nah, itu gimana tuh Mas Dery? Ya, oke. Jadi ini ada pertanyaan menarik juga ya dari Mbak Tri Fitriani ya. Jadi ini saya sharing juga ya, karena saya dari kacamata saya sebagai donor, mungkin di ICCTF itu kan lembaga donor ya, ngasih dana ke OMS juga, dan juga sebagai private gitu ya, membantu teman-teman di private. Nah, ada dua hal yang harus dikuatkan oleh teman OMS. Satu, saatnya udah mulai namanya entrepreneur, jiwa entrepreneur diangkat, nggak bisa pasif gitu ya. Maksudnya ada promosi keluar dan promosi ke dalam. Ada in ke dalam, ada out. Out itu apa? Berarti teman-teman itu satu, kan mungkin belum dikenal gitu ya, pihak swasta. Ya, otomatis ikut dalam grup-grup CSR. Nah, gimana grup CSR? Berarti harus siapkan apa? Misalnya pamflet atau PDF profilnya, itu harus dimulai diinformasikan, disiapkan di handphonenya. Oh, nanti dikirim. Atau sebetulnya dengan jasa website seperti sekarang, teman-teman itu bisa bikin website, simple aja gitu ya, bikin website ini website. Jadi kan orang luar negeri ya, ini pengalaman saya, luar negeri kan tahu Indonesia dari mana sih, kan nggak mungkin nanya ke orang Indonesia ya kan, orang bahasa juga beda. Pertama kali yang mereka lakukan adalah googling, searching profil itu. Jadi apalagi sekarang ada Instagram gitu kan, nggak harus bikin website. Sebenarnya dengan Instagram itu udah menjadi website tersendiri gitu. Bisa dari sosial media-media yang ada gitu. Oh, jadi tahu misalnya terkait dengan gender NGO ini adanya di Instagram apa atau Twitter apa gitu kan, terus bisa nge-link kemana, itu satu. Memang mau nggak mau sekarang LSM udah mulai berbuka dalam hal promosi, memperkenalkan dirinya sudah lagi tidak bisa ke satu arah tapi multi arah gitu.
Karena ingat, ini baru Indonesia, pihak luar juga pengen masuk ke Indonesia, pengen kenal. Oh, misalnya saya tahu dengan pena bulu apa sih? Nah, kalau mungkin pena bulu nggak ada website kan bingung nyarinya di mana. Nah, itu satu. Jadi ke internal, ke eksternalnya juga harus ada promosinya. Bagaimana dengan internalnya? Internalnya itu saya katakan lagi, tolong pembukuan tata kelolanya itu dikuatkan, gitu. Nggak harus pembukuan. Karena pengalaman saya banyak gitu. Udah jualan nih, gitu ya. Saya pernah bantu udah jualan. Ketika perusahaannya pengen ngasih dana, oke, itu kan wajar ya. Kalau perusahaan minta laporan keuangannya, gimana, nggak tersedia, tuh ya gagal dong jadinya gitu. Kadang-kala adanya di kita sendiri gitu, di internal UMS sendiri, nggak ada laporan keuangan gitu. Jangan kita ngomong laporan di audit dulu deh, laporan keuangan dulu aja, kas masuk kas keluar, itu nggak ada. Nah, itulah kenapa saya bilang saatnya internal dulu gitu, karena pengalaman saya pernah bantu beberapa lembaga minta dana, udah dapet dana, ketika udah dong saya tinggalin dong, karena kan nggak mungkin saya ikut awal sampai akhir gitu. Saya itu juga agar lembaga tersebut dewasa. Nggak taunya pas saya tanya gagal, lo payah ngasih lembaga, nggak taunya pembukuannya parah ini. Nah, itu contoh-contoh itu loh, Mbak Dini, yang mungkin teman-teman UMS juga harus merapihkan diri ya. Itu satu ya. Terus gimana dengan ada juga teman-teman UMS yang memang saya nggak mau bekerja sama dengan lembaga tersebut gitu ya. Menurut saya, which is fine gitu loh. Kita setuju untuk tidak setuju, ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan itu didasari oleh baper atau apa ya. Pokoknya apa yang dilakukan lembaga itu salah. Nah, kata pokoknya itu kayak mama gitu dengan pokoknya. Padahal belum tentu loh. Bisa jadi lembaga itu menerapkan prinsip itu karena dia mungkin ada nggak tahu gitu ya. Bisa jadi karena beberapa perusahaan pas mereka nggak tahu, oh jadi ini nggak boleh ya, oh ini seperti apa, atau mereka malah harus dikasih tahu gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi tidak ada salahnya kita juga bisa menginformasikan ke musuh kita, lawan kita ya, sparring partner kita bahwa Anda nih A, B, C, D, F, G, saya nggak suka dengan Anda. Nah, dia kadang-kadang bisa introspeksi. Karena percayalah perusahaan, kalau kita ada memberi masukan, nama kita ada ring a bell, mereka punya database gitu. Kira-kira apa? Suatu saat kadang-kadang kita yang dibutuhkan oleh mereka. Gitu. Jadi konkretnya adalah perbaikan diri internal dan promosi kita. Paling gampang sebetulnya untuk mencari itu, cari dulu yang kalau dana-dana hibah, ada nggak di kota rekan-rekan teman-teman itu adalah forum CSR. Disitulah bisa ikut berperan di situ. Gitu Mbak. Panjang ya? Panjang Mas. Tapi panjangan ya? Dapat intinya. Dapat nggak intinya? Ada pertanyaan lagi nih Mas dari Kak Nunu. Oh ya betul. Ini pertanyaan yang bagus. Nah, betul. Biasanya CSR suka pilih sesuai dengan nilai dan perusahaan, which is fine ya kan? Tapi ingat, saya sering katakan gini. Ya wajar dong kalau perusahaan bank yang dengan inklusivitas keuangan, dan itu wajar sama dengan kita posisi mereka. Sekarang bagaimana? Saya sering begini, kalau ada sesuatu yang berlawanan dengan kita, kalau daripada kita melawan tunggangi gitu ya. Saya belajar dari seseorang, kalau ada sesuatu nggak sesuai dengan kita, CSR-nya nggak sesuai, kita ambil angle yang lain gitu. Biasakan. Saya punya pengalaman gini, 101 juta, Mbak Tia nih saya nanya Mbak Tia. Mbak Tia, 1 juta sama 500.000 itu sama nggak? Beda Mas. Sorry, 0,5 juta sama 500.000 itu sama nggak? Oh sama. Sama kan? Ya. Nah, ini saya maksudnya apa sih? Maksud saya gini, ini nggak sesuai dengan nilai mereka pilih-pilih. Sekarang kita cari yang kegiatan kita, saya yakin ada angle-nya yang sama bersinggungan. Saya yakin gitu. Nggak, karena pengalaman ini, saya membantu misal pencegahan kebakaran hutan gitu ya. Kalau kita minta dana untuk pencegahan kebakaran hutan dalam hal ini pencegahan, terus kita pinjam beli dari bon itu adalah hutang. Itu nggak ada yang mau beli. Kenapa? Pencegahan itu sifatnya cost, biaya. Tapi kalau kita bilang kita akan bilang menjual beli bon atau obligasi itu menjaga lingkungan. Padahal itu pencegahan kehutanan juga kan, menjaga lingkungan kan. Itu enggak? Dengan menjaga lingkungan misalnya, berarti kita dapat mengembangkan ekowisata.
ujung-ujungnya apa? Menjaga lingkungan juga kan, pencegahan kebakaran hutan juga kan. Nah, itu yang kita coba, kita angle-nya gitu. Saya yakin kita bisa ngeliat dari beberapa sudut visi misinya itu mana yang nggak sama gitu ya. Mbak Nunu atau Kak Nunu bisa nanti diskusi dengan saya. Saya orangnya suka menggocek-gocek gitu loh. Ambil yang ini gitu loh. TikTok. Iya, kalau misalnya antara kadang-kala ini dua koin itu kan sisinya berada satu sisi sama tapi belahannya beda-beda. Terus bagaimana menyamakan koin itu? Ya pakai kaca gitu, biar saling lihat. Nah, itu gampangnya. Saya sering gitu. Nanti bisa diskusi dengan saya. Ilmu mengotak-atik gitu loh. Itu mengotak-atik karena ujungnya sama juga. Karena saya pernah ngalamin waktu di suatu lembaga, Pak, kita dapat nih dari negara asing nih 500.000 US. Kecil amat sih 500.000. Nyatanya karena di pikiran dia kalau ada ribuan tuh kecil, which is itu fine gitu loh. Itu memang ya. Saya coba tapi kan gini. Tapi kita bilang, Pak, kita dapat nih 500.000 US. Gede tuh, lumayan 500.000 juta. Karena dia apa? Jutanya, ribunya nggak ditangkap. Nah, hal itu yang coba kita samakan. Visinya, misi kita samakan dengan kita coba angle-nya dari mana yang itu sejalan dengan kegiatan kita. Gitu, Mbak Nunu. Mudah-mudahan bisa mentwistnya. Intinya sebetulnya lebih pada bagaimana angle-nya itu sih. Gitu. Karena menurut saya kalau kita sampai saat ini ya, itu sebetulnya berhubungan semua gitu. Gender nggak ada, jangan masuk kita paksakan isu gender, tapi kita paksakan apa? Pemberdayaan masyarakat dan lainnya. Kan ada dalam juga masuk dalamnya gender. Nah seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya informasikan atau sharing. Tadi kan Mas Dery juga menyinggung tentang plan do check action gitu kan ya, tentang sistem manajemen gitu kan ya. Iya. Itu kan ya kebetulan saya sendiri pun juga konsultan untuk ISO 9001 gitu. Nah, sepengetahuan saya nih ya Mas Dery. Ini nggak tahu, ini hanya cross check aja nih dengan Mas Dery, apakah benar gitu. Kelemahan dari LSM itu adalah untuk melakukan itu, untuk sistem manajemen tersebut Mas Dery. Iya. Saya bisa bilang sih nggak hanya di LSM, di semua bidang, di pemerintahan juga. Saya karena lagi bantu pemerintah, ini mati ya, bentar. Oke. Handphonenya katanya hardnet. Oke, sekarang sudah? Ya. Sudah? Okay. Suaranya kedengeran. Jadi nggak hanya di pemerintahan aja Mbak Dini, nggak hanya di OMS juga, di pemerintahan juga. Di pemerintahan maksudnya yang masih mungkin di tingkat desa, kabupaten, itu yang terjadi gitu ya. Mungkin kalau di tingkat nasional itu udah ada namanya Irjen yang ngingetin gitu ya. Inspektor Jenderal, atau kalau mungkin kita di LSM atau di perusahaan internal audit sebetulnya udah ketok-ketok. Nah, untuk lembaga-lembaga yang di bawah ini, nah jadi teman-teman bisa bayangkan BUMDes itu kan kayak adalah suatu lembaga profit ya, yang desa yang punya profit itu tidak melakukan plan do check act, makanya banyak masalah gitu loh. Nah itu jadi bukan di teman-teman LSM. Nah, makanya saya salah satu sharing ini, ayo kita membangun OMS dan juga membangun desa. Ya, desa Indonesia luar biasa dan dananya lumayan gede juga kan gitu loh di situ. Nah, jadi plan do check act itu memang basic tapi itu maknyos gitu. Iya betul. Ini beratnya. Tapi sering terabaikan ya Mas Dery ya. Terabaikan karena basic lagi. Ketika itu saya ceritakan saya membantu kegiatan pencegahan kebakaran hutan, ketika saya tanya, emang Anda kurang? Atas dasar apa ngomong kurang? Ya pokoknya evidence-nya nggak ada gitu. Nggak ada, iya. Catatannya itu jadi nggak ada gitu dengan apa yang sudah kan dilakukan. Masuk lagi ke plan kan? Iya betul. Kan nggak mungkin mengeluarkan dana tiba-tiba. Bisa kalau di pemerintah bisa ada temuan BPK, bisa pengembang negara atau paksa badan gitu. Kalau di kita mungkin nggak dikasih dana oleh donor gitu kan, gitu. Jadi memang plan do check act itu sangat penting Mbak Dini. Entah di OMS juga di pemerintah kabupaten, desa itu sangat penting. Gitu. Kayaknya PR besarnya kita tuh ya Mas Dery ya. Bersama betul. Bersama untuk melakukan, karena memang kelihatannya memang satu hal yang ngapain sih ngelakuin hal yang seperti itu gitu. Iya. Tapi padahal dampak atau manfaat dari melakukan plan do check action atau sistem manajemen mutu itu memang
tidak serta-merta saat itu gitu yang akan bisa Betul. dihasilkan, atau Betul. mungkin bisa saat itu juga pun juga bisa gitu kan. Artinya efisiensi kerja itu bisa terukur gitu kan sebenarnya gitu kan Betul. Mas Dery ya. Jadi sering kita salah paham kalau melakukan plan do check act itu harus terdokumentasi semuanya, which is nggak gitu loh. Itu Ya. tergantung kita mau principle based atau rule based gitu. Dulu saya baru lulus dari akuntansi bilang pokoknya harus di SOP, apa SOP gitu ya. Pas saya masuk ke IPOS, SOP-nya nggak banyak, hanya guideline saja. Misalnya masuk jam 7 pagi gitu ya. Udah cukup itu aja. Kalau yang lain kan masuk jam 7 pagi, harus absen, harus ini. Padahal cukup masuk jam 7 atau masuk tidak boleh telat. Udah. Manajemen bilang jam 7 ya yang jam 7 aja gitu loh. Gitu. SOP. Itu Kak Beng jadi tersinggung itu. Enggak. Kenapa Ini tuh saya Kak Beng? sharing. Kak Beng, dulu saya orang mengandalkan SOP, Pak. Dia nggak taunya SOP itu malah kadang-kadang jelimet meningkat kita sendiri. Saya malah menarik ke SOG, guidelines gitu. Ya, betul. Karena SOP kadang-kadang itu jadi perdebatan. SOP aja ngomong begini, padahal SOP-nya itu harus diperbarui, tapi karena nggak ada dana, pembaru jadi debatable. Makanya saya sekarang lebih pada principle based dibandingkan rule based. Itu kan rule based ya, SOP. Indonesia itu rule based. Dan quote and quote, kalau kita ngomong rule based, itu cukup dananya harus banyak loh. Yep. Kalau nggak itu jadi macan ompong aja. Makanya undang-undang kita kan macan ompong. Itu. Paling itu sih ya, saya harus ngomong seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu suatu apa ya, dialektika dan memang siklus yang terjadilah seperti itu. Semangat Kak Beng. Sebenarnya Yang bukan SOP-nya. aku sih yang itu yang terlalu terpaku dengan SOP, cuman apa ya, aku cuma menertawai SOP gitu loh. SOP kan sebenarnya bisa bisa dinamis begitu, bisa dia Betul. berkembang. Jangan Betul. SOP tahun lalu masih mau digunakan 5 tahun ke depan, ya nggak relevan lah kayak gitu. Iya, betul. Uh-uh. Makanya betul Kak Beng. Itu Tapi memang beberapa orang mau memaksakan SOP yang tahun kuda mau dipasang di tahun sekarang 4,0 ini kayak gimana sih? akhirnya nggak berkembang kan. Iya itu, aku bilang kan Iya. ini bisa diperbaharui, tapi katanya ya nggak semudah itu. Ya aku tahu nggak semudah itu, tapi kan bisa. Ya, yang penting itu basic value-nya yang nggak berubah. SOP-nya boleh berubah. Nilai perusahaan basic value-nya jangan berubah, itu pengalaman saya. Kalau berubah itu ya nggak boleh, itu kan founding father pasti ada. Tapi yang penting SOP itu kan sebenarnya panduan teknis. Makanya orang suka lupa SOP sebenarnya living document kok. Jangan menjadi jadi kitab suci yang nggak bisa diubah SOP itu.